Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini saya akan membagikan tentang perayaan di Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Perayaan Sabtu Suci dikenal sebagai Sabtu Kudus atau Sabtu Paskah. Perayaan Sabtu Suci juga disebut sebagai Vigili Paskah atau Misa Kebangkitan dengan warna liturgi yaitu putih. Sabtu Paskah juga dipandang sebagai hari di mana Yesus Kristus berada di alam maut sebelum kebangkitannya. Serangkaian peristiwa menjelang hari Sabtu adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada Jumat malam, di mana Yusuf Arimatea yang diam-diam menjadi murid Yesus meminta kepada Pilatus agar mayat Yesus dapat dimakamkan. Kubur yang digunakan adalah kubur baru yang awalnya akan digunakan untuk keperluan penguburan dari Yusuf Arimatea. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digali di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Bisa dilihat di Matius 26 ayat 59 sampai 60. Keesokan harinya, hari Sabtu pagi, para imam kepala dan kaum Farisi meminta Pilatus agar para prajurit menjaga kubur Yesus, karena mereka takut bahwa mayat Yesus akan dicuri oleh para muridnya, dan menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Dilihat pada Matius 27 ayat 62 sampai 64. Kita lanjutkan dengan perayaan Minggu Paskah. Perayaan Minggu Paskah merupakan hari Minggu pertama setelah Paskah dan dianggap sebagai puncak dari rangkaian perayaan Paskah. Warna liturginya putih. Selama Minggu Paskah, umat Katolik menghadiri gereja untuk merayakan kebangkitan Kristus dengan misa khusus, pujian, dan penyembahan. Banyak gereja juga mengadakan perayaan khusus seperti makan bersama, konser musik, dan kegiatan sosial lainnya. Di beberapa negara, tradisi-tradisi khas dilakukan dalam perayaan Minggu Paskah, seperti memberikan telur Paskah yang dihias secara khusus. Makna dari perayaan Minggu Paskah yang pertama adalah kebangkitan Kristus. Minggu Paskah memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Bagi umat Kristen, kebangkitan Kristus adalah titik puncak iman mereka karena mengkonfirmasi klaim Yesus sebagai anak Allah dan menyatakan kemenangannya atas dosa, maut, dan kekuatan kegelapan. Yang kedua berarti keselamatan. Paskah juga mengandung makna keselamatan karena melalui kematian dan kebangkitannya Yesus Kristus menyelesaikan karya penyelamatan bagi umat manusia. Minggu Paskah mengingatkan umat Kristen akan anugerah dan kasih karunia Allah yang memungkinkan mereka untuk ditebus dan hidup dalam persekutuan dengannya. Yang ketiga adalah harapan dan kebangkitan hidup. Minggu Paskah memberikan harapan akan kehidupan baru yang ada di dalam Kristus. Kebangkitan Kristus menjanjikan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya dan mengikutinya. Ini menginspirasi umat Kristen untuk hidup dalam kebangkitan Kristus, yaitu
yaitu hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih. Yang keempat, perayaan dan kemenangan. Paskah adalah waktu perayaan dan kemenangan bagi umat Kristen. Ini adalah momen untuk bersukacita dalam kemenangan Kristus atas kematian dan dosa, serta mengenang kebebasan yang diberikan kepada umatnya. Dan yang kelima adalah pemulih hubungan dengan Allah. Paskah juga mencerminkan pemulihan hubungan yang hancur antara manusia dan Allah. Melalui karya penyelamatan Kristus, manusia diberi kesempatan untuk diperbarui dalam persekutuan dengan Allah dan hidup sesuai dengan rencananya. Beberapa peristiwa berikut ini yang menandakan tentang kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus setelah hari Sabat, ditandai dengan gempa bumi yang hebat, dan tampak malaikat menggulingkan batu penutup kubur, lalu duduk di atas kubur. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Yang kedua, beberapa wanita murid Yesus dan Maria Magdalena mengunjungi kubur Yesus, dan mereka menyaksikan akan kehadiran malaikat. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ketika para wanita tiba di kubur, mereka menemukan bahwa tubuh Yesus tidak ada di dalam kuburnya. Ini menjadi bukti awal dari kebangkitannya." Mereka pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada murid-murid yang lain. Kemudian yang ketiga adalah pertemuan dengan Yesus yang sudah bangkit. Injil juga mencatat pertemuan-pertemuan Yesus yang bangkit dengan murid-muridnya pada hari Minggu Paskah dan setelahnya. Di antaranya pertemuan Yesus dengan murid-muridnya di kubur. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Yang berikutnya adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada semua murid-Nya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus.
Demikianlah materi tentang Sabtu Suci dan Minggu Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.